Perlu kita mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, ucapan Allah, atau firman Allah, atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah menurunkan kitab Taurat, Allah menurunkan kitab Zabur, Allah menurunkan kitab Injil kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan rujukan asas atau dasar kepada ajaran Islam. Al-Quran adalah pondasi atau dasar atau rujukan asal kepada risalah Islam. Jadi teman-teman sekalian, siapa yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, itu berarti dia jauh dari panduan atau rujukan Islam. Karena rujukan Islam adalah Al-Quran. Karena rujukan Islam adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Karena seluruh isi Al-Quran adalah kalamullah, adalah wahyu dari Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga merupakan kitab petunjuk dan pembawa rahmat untuk sekalian alam. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan, dalam berbagai aspek, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari hal yang paling remeh sekalipun, bersih pun, ketika kita bersin, maka ada rujukannya. Bagaimana sikap kita ketika kita bersin. Ketika kita bahkan sampai hal-hal yang besar, hubungan manusia antar negara, hubungan manusia dengan manusia lain di belahan bumi lain pun ada aturannya. Dari hari yang terkecil, dari hal-hal rujukan atau panduan di dalam berumah tangga ada di dalam Al-Quran, sampai hal-hal yang terbesar, yakni rujukan bagaimana berbangsa bernegara, bagaimana menjadi rakyat jelata, bagaimana menjadi pemimpin atau presiden atau raja dalam sebuah negara dan sebagainya. Semuanya ada rujukannya, karena Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi manusia untuk seluruh alam semesta. Segala panduan terhadap aturan hidup dan kehidupan antar manusia dengan Tuhannya, antar manusia dengan alam, antara manusia dengan para nabi dan rasul utusan Allah, antara manusia dengan masyarakatnya, antara manusia dengan dirinya sendiri, termuat secara lengkap dalam Al-Quran. Jadi siapa yang mendekati sumber petunjuk ini, maka insya Allah ia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa tidak mendekatinya akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran adalah kalamullah, adalah wahyu Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah mukjizat yang hebat, mukjizat terbesar yang pernah diturunkan Allah untuk umat manusia. Ketika Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yakni dibakar di dalam api yang sangat besar, tapi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Ini adalah mukjizat untuk Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa. Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada Laut Merah. Kemudian tiba-tiba Laut Merah ini terbelah, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa dengan berjalan kaki melewati lautan untuk menghindari kejaran dari Fir'aun. Dan ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukjizat yang terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang hebat, mukjizat yang tetap, mukjizat yang kekal, dan mukjizat yang akan melampaui berbagai zaman. Berbeda dengan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi mukjizat ini terjadi hanya pada waktu itu dan sudah selesai, tidak akan terjadi lagi. Begitu juga mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, membuat perahu yang sangat besar, tapi itu hanya terjadi pada zaman tersebut. Tapi mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang hebat, tetap, dan kekal, dan akan terus melewati berbagai zaman hingga hari kiamat. Dan mukjizat ini menantang jin dan manusia, serta menjadikan semua pendukung yang tidak percaya dengan Al-Quran ini menantang. Jika kamu tidak percaya dengan Al-Quran, maka buatlah yang semisal dengan Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran. Tapi sudah pasti tidak ada yang mungkin bisa menjawab tantangan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingan tantangannya. Jika kamu tidak bisa, maka buatlah 10 surat, 10 ayat yang serupa dengan Al-Quran.
Tapi tentu saja sejak diturunkan 14 abad yang lalu sampai sekarang belum bisa, belum ada yang pernah bisa menjawab tantangan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingan lagi tantangannya. Jika kamu tidak percaya bahwa Al-Qur'an ini adalah mukjizat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, adalah kalamullah, maka buatlah satu ayat saja yang serupa dengan ini. Maka tentu saja tidak ada yang bisa menjawab, tentu saja banyak yang memenuhi, yang berusaha untuk memecahkan tantangan ini, tapi mereka tidak berhasil. Satu ayat dari Al-Quran, karena satu surat dalam Al-Quran terdiri dari ratusan ayat, seperti surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini terdiri dari satu surat Al-Baqarah terdiri dari hampir 300 ayat. Kemudian ada ayat Ali Imran yang terdiri dari 250 ayat. Ada surat An-Nisa dan sebagainya. Dan surat yang terpendek adalah surat Al-Ikhlas dan surat lainnya yang terdiri dari 3 ayat. Dan Allah menantang jin dan manusia, jika mereka tidak percaya bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, maka buatlah satu ayat yang serupa dengannya. Tapi tantangan ini tidak ada yang bisa memecahkannya. Karenanya Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai pembasuh hati bagi mereka yang yakin dan percaya dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala semakin mendalam. Semakin mereka memperdalam pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin yakin bahwa ini adalah firman Allah, kalamullah, dan kebenaran mutlak hanya ada dalam Al-Quran. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala ayat 2, Allah mengatakan Al-Quran tiada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan teman-teman sekalian, telah menjadikan Al-Quran sebagai pembasuh hati mereka yang mempunyai penglihatan atau makrifah. Jadi mukjizat ini tidak akan usang karena perputaran waktu dan penolakan dari golongan-golongan yang tidak beriman, tidak akan pernah usang. Sebagaimana kalau kita membeli pakaian, misalkan di tahun pertama pakaian baru kita akan terlihat baru, tapi ketika tahun kedua akan semakin usang, tahun ketiga akan semakin usang, tahun keempat semakin usang dan akhirnya rusak. Tidak seperti Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah usang, dimakan zaman dan sebagainya. Tidak akan usang dengan perputaran waktu hingga hari kiamat nanti. Al-Quran akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemurniannya dan kebenaran dan setiap apa yang terkandung di dalamnya murni sebagaimana diturunkan pertama kali, karena Allah sendiri yang menjaganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal ini dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Dan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran berbagai sebutan terhadap kitabnya ini. Allah Subhanahu wa taala disebut, Al-Quran ini disebut dengan Al-Hudan atau petunjuk, karena memang ia benar-benar betul-betul petunjuk bagi manusia. Bagi manusia, petunjuk bagaimana menjalankan kehidupannya ini, bagaimana menjalankan petunjuk, bagaimana menjalankan kehidupan hingga selamat di dunia dan di akhirat, bagaimana menjalankan kehidupan sehingga berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kitabnya ini atau Al-Quran ini dengan nama lain, yaitu Hudan, yaitu petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Quran ini rahmatan atau rahmat, karena siapapun yang mengikuti petunjuknya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, menciptakan alam semesta ini beserta isinya, Allah juga menciptakan rahmatnya, rahmat 100 rahmatnya, dan hanya satu rahmat yang diturunkan ketika di dunia ini. Rahmat ini meliputi seluruh alam semesta. Bahkan dikatakan ketika seekor burung mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya, ini merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan di alam semesta ini tidak hanya untuk manusia, tidak hanya untuk
umat muslim, tidak hanya untuk manusia, tidak hanya untuk jin, tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat yang Allah turunkan di dunia ini hanya satu rahmat. Dan 99 rahmatnya akan diturunkan nanti di akhirat nanti. Kemudian Allah juga menyebutkan kitabnya ini dengan nur atau cahaya, karena ia menyinari jalan hidup manusia. Karena ia menyinari, mengungkapkan rahasia yang tersembunyi kepada manusia. Dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Oleh sebab itu kitab ini disebut nur, yakni cahaya. Coba bayangkan ketika kita tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat apapun. Ketika kita berada di ruangan yang gelap gulita, maka kita tidak bisa mengenali, kita tidak bisa melihat, membedakan mana itu lemari, mana itu kursi, mana itu meja, mana itu tempat tidur, dan sebagainya. Tapi ketika ada cahaya yang terang benderang, maka akan terlihat dengan jelas mana itu meja, kursi, lemari, sandal, dan sebagainya. Itulah fungsi dari cahaya atau nur. Dan Allah menyebutkan kitabnya ini dengan nur atau cahaya. Begitu juga ketika kita berjalan di tengah jalan yang gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali, kita tidak akan bisa membedakan antara jalan, antara lubang, antara jurang, antara pohon, antara batu, dan sebagainya. Sehingga kita akan, bisa saja kita ketika berjalan, kita akan tersandung batu. Bisa saja kita ketika berjalan, karena tidak mengetahui, kita masuk ke dalam lubang, atau masuk ke dalam jurang, atau kita menabrak pohonan. Tapi ketika Allah SWT, ketika cahaya menerangi jalan, maka akan jelas mana itu lubang, mana itu jurang, mana itu pohon, mana itu batu. Sehingga kita bisa menjalan di dalam, melewati jalan tersebut dengan sangat mudah. Itulah fungsi dari nur atau cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kitab Al-Qur'an dengan nur atau cahaya. Dan Allah juga menamakan Al-Qur'an dengan syifa, yakni obat. Obat karena memang Al-Qur'an ini penyembuh dari berbagai macam penyakit. Al-Qur'an ini menyembuhkan manusia atau orang yang sakit di pusat datangnya penyakit, yakni hati. Karena Al-Quran ini pembasuh hati, menyembuhkan hati, menyehatkan hati, mengobati hati. Ketika hati sudah sehat, maka seluruh tubuh akan ikut sehat. Karena sumber dari penyakit adalah hati. Sebagaimana nasihat yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, kebencian kita kepada seseorang itu sama saja kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Itu tidak mungkin. Ketika kita makan racun, maka kita sendiri yang akan merasakan sakitnya. Kita akan sendiri yang akan mati. Oleh sebab itu, itulah kebencian kita kepada sesuatu, kepada seseorang dan sebagainya adalah sebuah penyakit. Dan Al-Quran menyembuhkan ini. Menyembuhkan penyakit hati kita ini. Sehingga kita akan memiliki jiwa yang sehat, fisik dan yang sehat dan sebagainya. Dan Allah menyebutkan kitabnya ini dengan asifah atau obat. Dan banyak lagi nama-nama lain yang diberikan kepada Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lebih ada 10 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, nama lain dari Al-Quran. Dan teman-teman sekalian, Al-Quran adalah kitab lengkap sebagai pedoman hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya. Ia adalah kitab yang menerangkan hukum-hukum syariat dari segi halal haram dan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ia juga membawa kisah-kisah dan berita-berita pengajaran sebagai bahan renungan terhadap kita. Peristiwa-peristiwa di dalam sejarah seperti kisah pemuda Ashabul Kahfi, seperti kisah tentang tentara Gaza, seperti kisah tentang kaum Ad, kaum Samud, dan Raja Fir'aun, dan lain-lainnya. Al-Quran juga merupakan panduan seluruh hidup manusia beriman tentang masalah jihad atau perang. Ada aturannya, tidak boleh menyakiti anak kecil, tidak boleh menyakiti perempuan, tidak boleh menyakiti orang tua, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, dan sebagainya. Semuanya sudah teratur, sudah ada petunjuknya, sudah ada aturannya di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran memerankan fungsi utamanya di dalam mendidik atau mentarbiyah manusia, sehingga jiwa-jiwa manusia menjadi hamba-hamba atau menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya, menjadi
menghamba, sehingga dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, yang sebenarnya hamba yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian perkenalan kita tentang Al-Qur'an, tentang firman Allah, tentang kalamullah. Dan masih banyak lagi pembahasan tentang Al-Quran ini yang perlu dan sangat penting untuk kita perdalam, untuk kita mengerti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.